Shalom Elohim, salam damai sejahtera kepada kita semuanya. Saya menyapa Shalom Elohim, salam kasih, salam hormat kepada ketiga pribadi kesatuan Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Bapa Yahweh di dalam diri Bapa Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega di dalam diri Bapa Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, Roh Kebenaran dalam diri mempelai ilahi Ibunda V. Hamdani. Segala pujian syukur karena sehingga pada saat hari ini di tahun yang baru 2026 ini masih bernafas dan dapat menyaksikan kebaikan Tuhan di lewat kehidupan kita sehari-hari di detik waktu terakhir ini, di saat-saat yang sangat urgent ini. Bapak Ibu, pada petang hari ini saya ingin bersaksi lewat kebaikan Tuhan yang menolong kami dalam apa yang telah kami lalui melalui adik kami, seorang adik kami yang urutan nomor ketiga, karena kami adalah 10 orang adik-beradik, di mana adik ini mengalami sakit ya Bapak Ibu. Beberapa bulan dia mengalami sakit. Saya tidak tahu, saya tidak dapat perincikan sakit yang ia alami, tetapi dia sudah 6 bulan mengalami sakit. Dan di dalam ketidakberdayaannya itu dia ditambah lagi jatuh Bapak Ibu, terjatuh dan mengalami patah tulang rusuk dan patah tulang belakang. Dan di suatu waktu di pagi hari itu ada satu orang adik lelaki saya lagi, karena mereka berada di Semenanjung Malaysia, mendapati bahwa adik saya yang nomor 3 ini, adik lelaki yang bersama dia lagi satu ini adalah adik kami yang nomor 5, urutan nomor 5 dalam keluarga, di mana di pagi itu ini adik saya yang nomor 3 sudah bernafas satu-satu Bapak Ibu, seperti ya kekurangan, sudah tidak bernafas dengan normal. Lalu dia menelepon adik saya lelaki yang nomor 2 dan mereka memutuskan untuk menghantar dia ke hospital di gedung ular itu. Dan di sana dia dihantar ke unit ICU dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia disambungkan dengan nafas oksigen untuk membantu dia di dalam pernafasan, karena dia tidak dapat bernafas dengan sempurna. Badannya menjadi kembang, mukanya kembang, seluruh tubuhnya jadi kembang Bapak Ibu. Dan dokter mengkabarkan bahwa itu salah satu efek juga dari obat-obatan yang diambil beli dari farmasi bercampur-campur yang diminumnya, menyebabkan keracunan dalam tubuh badannya, dan ia berada di kemuncak dan dia sudah berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik sahaja. Dia terbaring di katil hospital seperti mayat hidup, hanya disambungkan dengan oksigen. Dan dokter mengkabarkan kami lagi bahwa dia dijangkiti kuman di dalam paru-parunya. Saya secara pribadi, saya sebagai manusia, saya rasa seperti sangat-sangat tidak berdaya dan tidak mampu untuk membantu ya Bapak Ibu. Tetapi satu yang saya imani, bahwa Yesus Kristus itu penuh dengan kekuasaan dan mujizat. Saya membawa kepada adik-adik saya, berharap bersandar kepada Tuhan, karena saya katakan apa yang mustahil bagi manusia itu selalunya mungkin, dan tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jangankan orang yang meninggal saja ia boleh bangkitkan, apalagi hanya sakit penyakit, apakah mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan. Dan kami bergumul di dalam melewati semua itu dalam keadaan adik kami yang sangat kritikal. Tetapi saya percaya lewat doa-doa adik-beradik, ayah ibu, pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu telah memungkinkan agar adik kami bangkit lagi, walaupun ada dia dikabarkan, dokter mengkabarkan kami bahwa dia lumpuh seumur hidup karena akibat dari patah tulang belakang Bapak Ibu. Namun saya secara pribadi, saya imani bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Ketika Tuhan memulai untuk
menolong, ia pasti tidak akan meninggalkan tanpa tuntas Bapak Ibu. Tidak akan meninggalkan begitu sahaja. Dan setelah sebulan lebih sebulan lamanya rasa begitulah, sekurang sebulan atau lebih sebulan dia berada di hospital dalam tempoh rawatan. Akhirnya dia bangkit dan pulih secara perlahan-lahan. Dia tidak lagi memerlukan oksigen. Begitu juga jangkitan di paru-paru yang dokter kabarkan itu. Kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Akhirnya itu juga disembuhkan. Hanya masalahnya dia punya kekuatan belum pulih karena tulang belakangnya yang patah Bapak Ibu. Namun kami bersyukur karena jika tidak tangan Tuhan yang menolong, adik kami tidak akan pernah bangkit lagi, karena dia sudah seperti mayat hidup di hospital itu, tidak berdaya dan tidak dalam keadaan yang sangat-sangat teruk di ICU Bapak Ibu. Tapi hari ini dia sudah keluar dari hospital dan berada di salah seorang rumah adik saya yang lain, yaitu adik saya yang nomor 2, dan berada di dalam proses rawatan. Dia menjalankan terapi yang ditolong oleh adik saya yang nomor 5, lelaki nomor 5 menolong dia. Adik saya yang nomor 5 terpaksa berhenti kerja karena ketidakberdayaan. Ini adik saya yang nomor 3 ini yang sakit ini, dan mereka lah yang merawatnya di sana, menolong dia dalam perawatan terapi berjalan Bapak Ibu, karena begitu lama tidak berjalan dan urat-urat sarafnya itu seperti, saya tidak tahu bagaimana untuk mengatakan karena saya bukan ahli atau mengetahui hal ini. Tetapi hari ini dia sudah pulih secara perlahan-lahan dan melakukan terapi itu. Namun kami berharap agar Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu, yang sudah ada di antara kita itu, tetap kami imani bahwa mujizatnya itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah. Itu selalu ada bagi anak-anaknya yang mengandalkan dia Bapak Ibu. Sekalipun ini adalah detik yang akhir, tetapi kita percaya kepada kuasa penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah meninggalkan kita. Kebaikan Tuhan ini, hari ini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan ini, karena saya berkata kepada adik-adik saya, penyakit adik kita ini tidak akan membawa kematian, tetapi inilah awal permulaan nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah keluarga kita. Hari ini aku bersaksi atas kebaikan Tuhan. Aku mempermuliakan nama Yesus Kristus Tuhan yang telah ada dan sudah ada di antara kita, yang menolong kami melewati semua itu dalam keadaan yang sangat susah. Namun kami bersyukur sekalipun adik kami masih berada dalam kondisi yang tulangnya itu yang patah dan sangat susah untuk ia berdikari hidup ya Bapak Ibu. Tapi kami mengharapkan mujizat Tuhan akan terjadi di tengah-tengah keluarga ini, dan biarlah namanya dipermuliakan hari ini sampai selama-lamanya, karena Tuhan Yesus yang kita kenal adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdaulat dan berkuasa baik di bumi, di surga, baik di langit maupun di neraka Bapak Ibu. Keagungan kemuliaannya itu tidak ada batasnya, karena dialah Tuhan yang sesungguhnya. Dia datang kepada kita di tengah-tengah dunia ini di dalam diri Bapak Aditya Nugrahanto, karena dia begitu mengasihi anak-anaknya. Dengan itu saya menyeru, bertobatlah dari segala pelanggaranmu, dosa-dosamu, dan berbaliklah kepada Dia, Allah Bapa kita, Bapa Syurgawi yang telah datang di tengah-tengah manusia, yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Biarlah namanya dipermuliakan, dan aku mempermuliakan nama Yesus Kristus kepada kita semuanya, karena kebaikannya yang tidak pernah putus-putusnya di dalam kehidupanku dan keluargaku. Terpujilah namamu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kesatuannya Esa dan Kudus di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.